Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum ahlu tuqa wa naqqa wa najama ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa syaraitu wujubis shaumi salasatu asya. Jadi syarat wajibnya berpuasa itu ada 3 hal. 1. Al-Islam. Yang kedua wal bulugh dan baligh. Yang ketiga wal aqlu dan mempunyai akal. Orang-orang yang wajib berpuasa adalah 1. Orang Islam, 2. Orang yang sudah baligh, ketiga adalah orang yang mempunyai akal yang sempurna. Saum atau puasa itu secara lughat yaitu al-imsak. Al-imsak itu artinya menjaga dari sesuatu, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Yahya, inni nadzartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Ini beliau Nabi Zakaria berkata, aku bernazar kepada Allah yang Rahman untuk sauma. Artinya sauma itu imsak, menjaga dari sesuatu, menjaga dari perkataan. Ketika Nabi Zakaria kalau sampai punya anak yang bernama Nabi Yahya. Adapun puasa dalam tatanan syariat yaitu imsakun makhsusun min syakhsin makhsusin fi waktin makhsusin bi syara'id. Yang dinamakan berpuasa itu adalah menjaga dari sesuatu yang dikhususkan, dari orang yang khusus, di waktu yang khusus dengan beberapa ketentuan, itu namanya puasa. Menjaga dari sesuatu yang membatalkan, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Apapun yang masuk ke dalam perut dan masuk ke dalam farji atau lubang yang ada di dalam tubuh, itu namanya imsak atau berpuasa. Di waktu yang ditentukan, yaitu mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, pada orang yang ditentukan. Lah syakhsin makhsusin ini adalah 1. Orang Islam, 2. Orang yang baligh, 3. Orang yang berakal. Adapun kefardunan puasa, kewajiban berpuasa ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan dari antara kalian tanggal masuknya bulan Ramadan, maka berpuasalah. Kemudian dalam hadis sahih yang lain, Rasulullah bersabda, bunyal islamu ala khamsin. Islam itu didirikan atas 5 pondasi. Di situ Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wa dzakara shauma Ramadan. Di dalam pondasi Islam yang bunyal Islam ala khamsin itu Rasulullah menyebutkan di antara kelima hal itu adalah puasa Ramadan. Artinya puasa Ramadan itu sebuah kewajiban. Bagi orang yang Islam, baligh dan berakal tidak melakukannya, maka termasuk melakukan dosa besar. Dan ini semua sudah disepakati oleh para ulama tentang kewajiban ini. Lah, kewajiban melakukan puasa ini summa wujubuhu yatamallaku bil muslim al-baligh al-aqil al-qadir. Summa wujubuhu yata'allaku bil muslim al-baligh al-aqil al-qadir. Yaitu kewajibannya puasa bulan Ramadan ini digantungkan dengan keislaman seseorang, baligh, berakal dan mampunya. Maka bagaimana dengan orang yang kafir? Orang kafir mereka tidak diwajibkan berpuasa karena mereka bukan ahli ibadah. Artinya apa yang dikerjakan oleh orang-orang kafir tidak dicatat oleh kiramil katibin, oleh malaikat-malaikat yang mencatat amal kebaikan. Jadi amal kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir itu tidak dicatat, kemungkaran dan dosa juga tidak dicatat, karena mereka tetap di akhirat nanti khalidina fiha abada, mereka abadi selamanya di neraka, tidak dilihat buku amal catatannya. Maka fala yajibu 'alal kafiri al-asli li annahu la yasihu minhu id laisa huwa min ahli ibadah. Jadi puasa Ramadan ini tidak diwajibkan kepada orang kafir karena
ibadahnya orang kafir ini tidak diterima. Begitu juga anak-anak yang masih kecil. Bagaimana dengan anak-anak yang masih kecil? Mereka sebenarnya tidak diwajibkan untuk berpuasa, tapi dilatih untuk berpuasa. Ketika anak kita sudah umur 8 tahun, 9 tahun ke atas, ya kita latih berpuasa semampunya. Puasa setengah hari. Bagaimana dengan anak-anak kecil yang berpuasa setengah hari? Yaitu latihan puasa. Itu berpahala, yaitu pahala tarbiyah, pahala mendidik anak, pahala pendidikan, bukan pahala puasanya. Karena la yajibu 'ala shabiyyi wal majnun. Puasa ini tidak diwajibkan kepada anak kecil dan orang-orang yang gila. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, "Rufi'a al-qalamu an thalathatin, minhum as-sabiyyu wal majnunu wan naimu." Kolam itu diangkat, artinya amal mereka tidak dicatat, dari 3 orang. Yang pertama adalah anak kecil, kedua orang gila, dan yang ketiga adalah orang yang tertidur. Artinya meninggalkan kewajiban karena tertidur. Misal tidur jam 10 pagi sampai tahu-tahu jam 3 sore. Artinya jeda antara zuhur ini tidak terbangun sama sekali. Nah, itu rufi'al qalam. Maka dosanya tidak dicatat, artinya diampuni. 3 orang ini wajib melakukan berpuasa, yaitu orang Islam, orang baligh, dan orang yang mempunyai akal. Otomatis ketiga-tiganya mampu. Orang Islam, anak kecil dilatih berpuasa, kemudian orang gila sudah tentu rufi'al qalam. Qalam diangkat dari mereka karena mereka tidak berakal. Kafana bihadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.